Halo teman-teman, selamat datang kembali di Lensa Kebijaksanaan. Dalam hidup ini, kita semua berjalan di jalur yang penuh dengan berbagai pengalaman. Ada yang manis seperti embun pagi, dan ada yang pahit seperti hujan badai. Di setiap langkah, kita membawa cerita-cerita dari masa lalu, baik yang indah maupun yang penuh luka. Tapi, pernahkah kalian merasa bahwa cerita-cerita itu, terutama yang penuh luka, kadang menjadi beban yang berat untuk dibawa? Coba renungkan sejenak. Apakah ada kenangan atau peristiwa yang terus berputar di pikiranmu, seolah-olah ia menolak untuk pergi? Mungkin itu adalah kesalahan yang pernah kita buat, kata-kata yang pernah kita ucapkan, atau keputusan yang membawa penyesalan. Setiap orang punya masa lalu, dan kadang masa lalu itu terasa seperti bayangan gelap yang terus mengikuti kita kemanapun kita pergi. Namun hari ini kita akan bersama-sama memahami sebuah kebijaksanaan yang diajarkan oleh Buddha, sebuah pelajaran tentang melepaskan. Melepaskan bukan berarti melupakan, bukan berarti mengabaikan. Melepaskan adalah tentang menerima apa yang telah terjadi, mengampuni diri sendiri, dan melangkah maju dengan hati yang lebih ringan. Bayangkan sejenak, jika hidup kita adalah sebuah sungai yang mengalir, setiap batu yang kita pegang dari masa lalu menjadi beban yang membuat aliran itu melambat. Untuk mencapai kebebasan sejati, kita perlu melepaskan batu-batu itu satu persatu dan membiarkan diri kita mengalir dengan bebas. Di video ini, kita akan menyelami bersama bagaimana proses melepaskan masa lalu bisa membawa kita pada kebebasan sejati. Kita akan merenungkan, memahami, dan mungkin sedikit demi sedikit mulai merasakan ringannya hidup tanpa beban masa lalu. Jadi siapkan diri kalian teman-teman. Mari kita mulai perjalanan ini dengan hati yang terbuka dan pikiran yang tenang. Karena kebebasan sejati tidak datang dari luar, melainkan dari dalam diri kita sendiri. Selamat menikmati perjalanan ini. Bab 1. Beban masa lalu, bayangan yang menghantui. Bayangkan diri kalian sedang berjalan di padang luas yang tak berujung. Langit cerah, angin bertiup lembut, dan di kejauhan ada pegunungan yang menjulang indah. Tapi ada sesuatu yang membuat langkahmu terasa berat. Sebuah batu besar yang kau bawa di punggungmu. Setiap langkah terasa seperti perjuangan, setiap napas terasa lebih berat. Beban itu adalah masa lalumu, kenangan yang tak kunjung pergi, peristiwa yang terus menghantui. Beban masa lalu seringkali menjadi bayangan gelap yang selalu ada di belakang kita. Setiap kali kita mencoba melangkah maju, bayangan itu muncul, mengingatkan kita akan hal-hal yang ingin kita lupakan. Apakah itu kesalahan yang pernah kita buat, rasa sakit yang pernah kita rasakan, atau penyesalan atas apa yang telah terjadi? Semua itu menjadi beban yang kita bawa tanpa kita sadari. Namun, mari kita renungkan sejenak. Apa sebenarnya yang membuat masa lalu kita menjadi beban? Apakah itu kenangan itu sendiri atau cara kita melihat dan merasakannya? Seperti bayangan yang terbentuk karena adanya cahaya, beban masa lalu kita terbentuk dari bagaimana kita memandangnya. Jika kita terus melihat masa lalu dengan rasa bersalah, marah, atau kecewa, maka bayangan itu akan terus tumbuh, menjadi lebih besar dan lebih gelap. Tetapi, bayangan itu tidak harus selalu menghantui. Seperti cahaya yang bisa mengubah bayangan menjadi terang, kita juga bisa mengubah cara kita melihat masa lalu. Masa lalu adalah bagian dari perjalanan kita, sebuah buku yang penuh dengan pelajaran. Setiap kesalahan yang kita buat, setiap luka yang kita rasakan, semuanya adalah guru yang membantu kita tumbuh dan belajar. Mereka bukanlah hukuman, melainkan pembelajaran yang berharga. Melepaskan beban masa lalu berarti memahami bahwa masa lalu tidak mendefinisikan siapa kita. Kita bukanlah kesalahan kita, bukanlah rasa sakit kita, dan bukanlah penyesalan kita. Kita adalah makhluk yang terus berkembang, yang selalu memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan melangkah maju. Bayangkan lagi dirimu di padang luas itu. Kali ini, kau mulai melepaskan batu yang kau bawa satu persatu. Dengan setiap batu yang dilepas, langkahmu menjadi lebih ringan, napasmu menjadi lebih lega, dan pandanganmu menjadi lebih jernih. Begitu pula dengan melepaskan masa lalu, kita mulai merasakan kebebasan yang sejati. Beban yang dulu terasa begitu berat kini mulai menghilang, memberikan ruang bagi cahaya dan kedamaian untuk masuk ke dalam hidup kita.
Jadi mari kita mulai dengan langkah pertama ini, mengakui keberadaan bayangan itu, tapi tidak membiarkannya mengendalikan kita. Kita punya kekuatan untuk melepaskan, dan dengan melepaskan, kita membebaskan diri kita sendiri. Inilah awal dari perjalanan menuju kebebasan sejati, sebuah langkah menuju kehidupan yang lebih ringan dan lebih penuh makna. Bab 2. Penerimaan, kunci pertama. Pernahkah kalian berdiri di tepi pantai, menyaksikan ombak yang datang dan pergi? Ombak tidak pernah menolak, tidak pernah berusaha melawan. Mereka datang, memberikan dirinya pada pantai, dan kemudian kembali ke lautan. Sama seperti ombak yang menerima perjalanannya, kita juga perlu belajar menerima masa lalu kita. Penerimaan adalah langkah pertama menuju kebebasan sejati. Menerima masa lalu bukanlah hal yang mudah. Kadang kita ingin melawannya, menyangkalnya, atau bahkan melupakannya. Tetapi kenyataannya, semakin kita melawan, semakin besar beban yang kita rasakan. Masa lalu adalah bagian dari kita, bagian dari perjalanan yang telah membentuk siapa kita hari ini. Dengan menerima, kita tidak lagi terjebak dalam pertarungan dengan bayangan-bayangan masa lalu. Penerimaan adalah seperti melihat langit yang mendung tanpa rasa kecewa. Kita tahu bahwa mendung adalah bagian dari cuaca, sama seperti hujan dan cerah. Begitu pula dengan hidup kita, masa lalu adalah bagian dari perjalanan, baik itu kenangan indah maupun luka yang menyakitkan. Semua itu adalah warna-warna yang membentuk kanvas kehidupan kita. Saat kita mulai menerima, kita membuka hati kita untuk menyadari bahwa masa lalu tidak perlu menjadi beban. Masa lalu adalah cerita yang sudah ditulis, tetapi kita masih memiliki pena untuk menulis cerita baru di masa depan. Penerimaan memberikan kita ruang untuk bernafas, untuk memandang masa lalu dengan rasa syukur atas pelajaran yang telah kita pelajari. Namun, bagaimana caranya kita bisa benar-benar menerima? Langkah pertama adalah mengenali dan merasakan emosi yang muncul dari masa lalu tersebut. Jangan menyangkal atau menutupi perasaan itu. Biarkan mereka hadir, seperti ombak yang datang ke pantai. Rasakan kesedihan, rasa sakit, atau bahkan kemarahan itu. Tapi kemudian, biarkan mereka pergi seperti ombak yang kembali ke laut. Penerimaan juga berarti menyadari bahwa kita tidak bisa mengubah masa lalu. Apa yang telah terjadi, sudah terjadi. Yang bisa kita lakukan adalah memilih bagaimana kita akan meresponsnya. Akankah kita terus memegang erat rasa bersalah atau kecewa? Atau akankah kita memilih untuk melepaskan dan melangkah maju? Bayangkan sebuah pohon tua di tengah hutan. Pohon itu mungkin telah mengalami badai, kehilangan cabang, atau bahkan terluka. Tetapi pohon itu tetap berdiri, menerima setiap musim yang datang. Begitu pula kita, dengan menerima masa lalu, kita menjadi lebih kuat, lebih kokoh, dan lebih bijaksana. Penerimaan adalah kunci pertama untuk membuka pintu kebebasan. Ketika kita menerima masa lalu, kita tidak lagi terjebak di dalamnya. Kita mulai melihat hidup dengan perspektif baru, dengan hati yang lebih lapang. Kita menyadari bahwa masa lalu adalah bagian dari perjalanan kita, tetapi bukan tujuan akhir. Tujuan kita adalah kebebasan sejati, dan penerimaan adalah langkah pertama menuju ke sana. Mari kita belajar menerima, seperti ombak yang menerima perjalanan mereka. Dengan penerimaan, kita memberikan diri kita izin untuk melepaskan, untuk merangkul masa kini, dan untuk melangkah maju dengan hati yang lebih ringan dan jiwa yang lebih bebas. Bab 3. Melepaskan, membuka pintu kebebasan. Setelah kita belajar menerima masa lalu, langkah berikutnya adalah melepaskan. Melepaskan adalah proses yang mendalam dan penuh makna, seperti membuka pintu yang telah lama terkunci dan menemukan kebebasan di sisi lain. Tapi apa sebenarnya arti melepaskan? Mengapa hal ini begitu penting untuk mencapai kebebasan sejati? Bayangkan sebuah burung yang telah lama berada dalam sangkar. Sangkar itu mungkin terasa aman, tetapi burung itu tidak pernah benar-benar bebas. Melepaskan adalah seperti membuka pintu sangkar itu, memberikan burung tersebut kesempatan untuk terbang bebas di langit luas. Sama halnya dengan kita, melepaskan masa lalu adalah cara untuk membebaskan diri kita dari belenggu yang menahan kita. Namun, melepaskan tidak berarti melupakan atau mengabaikan. Melepaskan adalah tentang menyadari bahwa masa lalu
tidak lagi memiliki kekuasaan atas kita. Melepaskan adalah membiarkan diri kita hidup di masa kini tanpa terikat oleh bayangan masa lalu. Seperti melepaskan daun yang gugur dari pohon, kita tidak menyangkal keberadaan daun itu, tetapi kita membiarkannya jatuh dan menjadi bagian dari tanah, menyuburkan kehidupan baru. Melepaskan adalah sebuah proses yang memerlukan keberanian dan kesadaran. Pertama-tama, kita perlu mengidentifikasi apa yang perlu kita lepaskan. Apakah itu rasa bersalah, rasa sakit, penyesalan, atau bahkan harapan yang tidak terpenuhi? Setiap dari kita memiliki sesuatu yang perlu dilepaskan. Tapi bagaimana caranya? Langkah pertama dalam proses melepaskan adalah memahami bahwa kita tidak dapat mengontrol segala sesuatu. Ada banyak hal dalam hidup yang berada di luar kendali kita, dan itu adalah bagian dari kehidupan itu sendiri. Ketika kita melepaskan keinginan untuk mengontrol masa lalu, kita membebaskan diri dari beban yang tidak perlu. Selanjutnya, kita perlu memberikan diri kita waktu dan ruang untuk melepaskan. Melepaskan tidak terjadi dalam semalam. Ini adalah perjalanan yang memerlukan kesabaran dan ketulusan. Seperti bunga yang mekar perlahan-lahan, melepaskan adalah proses alami yang memerlukan waktu untuk berkembang. Bayangkan sejenak sebuah sungai yang mengalir deras. Ketika kita mencoba menahan air dengan tangan kita, air itu akan terus mencoba mengalir, mencari celah untuk melanjutkan perjalanannya. Melepaskan adalah seperti membuka tangan kita, membiarkan air itu mengalir dengan bebas, tanpa perlawanan. Begitu pula dengan emosi dan kenangan kita. Ketika kita mencoba menahannya, mereka menjadi beban. Tetapi ketika kita membiarkannya mengalir, kita mulai merasakan kebebasan. Melepaskan juga berarti memaafkan. Memaafkan diri sendiri atas kesalahan yang telah kita buat, memaafkan orang lain yang mungkin telah menyakiti kita, dan memaafkan situasi yang berada di luar kendali kita. Memaafkan adalah langkah penting dalam proses melepaskan, karena tanpa memaafkan, kita akan terus terjebak dalam lingkaran emosi negatif. Ketika kita melepaskan, kita membuka ruang dalam hati dan pikiran kita untuk menerima hal-hal baru. Kita mulai melihat hidup dengan perspektif yang lebih jernih dan terbuka. Kita tidak lagi terjebak dalam bayangan masa lalu, tetapi mulai hidup dengan penuh kesadaran di masa kini. Melepaskan adalah kunci untuk menemukan kebebasan sejati. Dengan melepaskan, kita membebaskan diri dari belenggu yang menahan kita, membuka diri untuk pengalaman baru, dan menemukan kedamaian yang sejati. Mari kita belajar melepaskan, seperti burung yang terbang bebas di langit, menemukan kebebasan sejati dalam setiap hembusan angin. Bab 4. Memaafkan, jembatan menuju kedamaian. Setelah kita belajar melepaskan, ada satu langkah penting yang seringkali diabaikan dalam perjalanan menuju kebebasan sejati. Memaafkan. Memaafkan adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan kedamaian dalam diri. Ia adalah proses penyembuhan yang mendalam, yang membebaskan kita dari luka lama dan membuka hati kita untuk cinta dan penerimaan. Memaafkan bukanlah tanda kelemahan. Sebaliknya, memaafkan adalah tindakan yang membutuhkan kekuatan besar. Ini adalah keputusan sadar untuk melepaskan rasa sakit, kemarahan, dan kebencian yang mungkin telah kita pegang erat-erat. Tetapi memaafkan bukan hanya tentang orang lain, ini juga tentang diri kita sendiri. Memaafkan diri sendiri adalah langkah penting dalam perjalanan penyembuhan. Bayangkan sebuah pohon besar yang telah tumbuh di atas tanah yang keras dan berbatu. Akarnya mungkin telah terluka oleh batu-batu tajam, tetapi pohon itu terus tumbuh, mencari air dan nutrisi di tanah yang keras itu. Memaafkan adalah seperti pohon yang menemukan cara untuk bertahan dan tumbuh meski ada rintangan. Dengan memaafkan, kita memberikan diri kita kesempatan untuk tumbuh di tengah luka dan rasa sakit. Memaafkan diri sendiri bisa jadi adalah langkah yang paling sulit. Kita seringkali menjadi pengkritik terberat bagi diri kita sendiri. Kita menyalahkan diri kita atas kesalahan masa lalu, membiarkan rasa bersalah menggerogoti hati kita. Namun, apa gunanya terus menyalahkan diri sendiri? Memaafkan diri sendiri adalah langkah pertama untuk melepaskan beban itu dan menemukan kedamaian dalam hati kita. Langkah pertama dalam memaafkan adalah mengenali bahwa kita manusia, dan sebagai manusia, kita tidak sempurna. Kita membuat kesalahan,
kita tersandung, dan kita terkadang gagal. Namun kesalahan itu bukanlah cerminan dari nilai diri kita. Mereka hanyalah bagian dari perjalanan kita. Dengan memaafkan diri sendiri, kita menerima diri kita apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekurangan. Selanjutnya, memaafkan orang lain adalah langkah yang sama pentingnya. Ketika kita menyimpan kemarahan atau kebencian terhadap orang lain, kita sebenarnya membebani diri kita sendiri. Rasa sakit itu tidak hanya merugikan hubungan kita dengan orang lain, tetapi juga menciptakan ketidaknyamanan dalam diri kita sendiri. Dengan memaafkan, kita melepaskan beban itu dan membuka hati kita untuk cinta dan kedamaian. Memaafkan bukan berarti melupakan atau membiarkan orang lain menyakiti kita lagi. Memaafkan adalah tentang melepaskan diri dari belenggu emosi negatif yang kita pegang. Ini adalah tentang membebaskan diri kita dari rasa sakit yang telah kita alami dan memberikan diri kita kesempatan untuk memulai kembali. Bayangkan sejenak sebuah sungai yang airnya jernih dan tenang. Ketika kita memaafkan, kita seperti membersihkan sungai dari batu-batu dan kotoran yang menghalangi alirannya. Air sungai mulai mengalir dengan bebas, menciptakan kedamaian dan kesejukan di sekitarnya. Begitu pula dengan hati kita. Ketika kita memaafkan, kita membersihkan hati kita dari luka dan rasa sakit, menciptakan ruang untuk kedamaian dan kebahagiaan. Memaafkan adalah jembatan menuju kedamaian. Dengan memaafkan, kita membebaskan diri kita dari beban masa lalu dan membuka diri kita untuk kehidupan yang lebih penuh makna. Kita tidak lagi terjebak dalam lingkaran emosi negatif, tetapi mulai hidup dengan hati yang lebih lapang dan jiwa yang lebih damai. Mari kita melangkah ke jembatan ini dan menemukan kedamaian yang sejati di sisi lain. Bab 5. Hidup di masa kini, kunci kebebasan sejati. Setelah kita belajar menerima, melepaskan, dan memaafkan, langkah selanjutnya dalam perjalanan menuju kebebasan sejati adalah belajar hidup di masa kini. Masa lalu sudah berlalu dan masa depan belum tiba. Yang kita miliki hanyalah momen ini, saat ini, di sini, dan sekarang. Hidup di masa kini adalah tentang menyadari dan menghargai setiap detik yang kita miliki, karena di sanalah letak kebebasan sejati. Kita seringkali terjebak dalam pikiran tentang masa lalu atau kekhawatiran tentang masa depan. Namun merenung terlalu lama tentang masa lalu atau cemas tentang masa depan hanya akan menghalangi kita dari menikmati kehidupan saat ini. Bayangkan sebuah taman yang indah, penuh dengan bunga-bunga yang mekar. Jika kita terus berjalan sambil melihat ke belakang atau terlalu sibuk memikirkan tujuan akhir, kita akan melewatkan keindahan taman itu. Begitu pula dengan hidup kita. Jika kita tidak hadir sepenuhnya di momen ini, kita akan melewatkan keindahan dan keajaiban yang ada di sekitar kita. Hidup di masa kini bukan berarti kita mengabaikan masa lalu atau masa depan. Sebaliknya, ini adalah tentang membawa pelajaran dari masa lalu dan memiliki visi untuk masa depan, tetapi tetap hadir sepenuhnya di saat ini. Ini adalah seni untuk menikmati setiap momen, menyadari keajaiban yang ada dalam hal-hal kecil, dan menghargai setiap nafas yang kita ambil. Salah satu cara terbaik untuk hidup di masa kini adalah dengan memperhatikan nafas kita. Nafas adalah jembatan antara tubuh dan pikiran, antara masa lalu dan masa depan. Ketika kita memperhatikan nafas kita, kita membawa pikiran kita kembali ke saat ini. Cobalah sejenak untuk menutup mata, tarik nafas dalam-dalam, dan rasakan udara yang masuk ke dalam tubuhmu. Kemudian, hembuskan perlahan dan rasakan bagaimana tubuhmu merespon. Dengan memperhatikan nafas, kita mengingatkan diri kita untuk hadir sepenuhnya di momen ini. Selain itu, hidup di masa kini juga berarti menerima apa adanya, tanpa menghakimi atau mengeluh. Ketika kita menerima momen ini apa adanya, kita membebaskan diri kita dari ekspektasi yang seringkali membuat kita merasa tidak puas. Misalnya, jika kita sedang menghadapi kesulitan, daripada melawan atau mengeluh, cobalah untuk menerima situasi tersebut dengan hati yang lapang. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari pengalaman ini? Bagaimana saya bisa tumbuh dari sini? Hidup di masa kini juga mengajarkan kita untuk menghargai hal-hal kecil dalam hidup.
Mungkin itu adalah senyum dari seorang teman, kehangatan sinar matahari di pagi hari, atau rasa kopi yang hangat. Ketika kita mulai memperhatikan dan menghargai hal-hal kecil, kita akan menemukan bahwa hidup ini penuh dengan keajaiban dan kebahagiaan yang tersembunyi. Bayangkan hidup sebagai sebuah lukisan besar yang terdiri dari ribuan titik kecil. Setiap momen adalah satu titik yang membentuk keseluruhan lukisan itu. Jika kita hanya fokus pada beberapa titik tertentu, kita akan melewatkan keindahan keseluruhan lukisan. Dengan hidup di masa kini, kita mulai melihat dan menghargai setiap titik, setiap momen yang membentuk kehidupan kita. Hidup di masa kini adalah tentang menjalani hidup dengan kesadaran penuh. Ini adalah tentang menerima, menikmati, dan menghargai setiap momen yang kita miliki. Ketika kita hidup di masa kini, kita menemukan kebebasan sejati, kebebasan dari beban masa lalu, kecemasan masa depan, dan ekspektasi yang tidak realistis. Kita mulai merasakan kedamaian dalam hati dan menemukan kebahagiaan yang sejati dalam setiap momen yang kita jalani. Mari kita belajar untuk hidup di masa kini, untuk hadir sepenuhnya di setiap momen, dan untuk menemukan kebebasan sejati di dalamnya. Karena hanya di saat ini, di sini dan sekarang, kita benar-benar hidup. Bab 6. Menggapai kebebasan sejati, menemukan diri sendiri. Setelah melalui perjalanan panjang menerima, melepaskan, memaafkan, dan hidup di masa kini, kita akhirnya sampai pada tujuan yang sesungguhnya, kebebasan sejati. Kebebasan sejati bukanlah sekadar melepaskan diri dari beban masa lalu atau menghindari kekhawatiran masa depan. Kebebasan sejati adalah tentang menemukan dan memahami diri kita yang sejati, menggapai kedamaian dan kebahagiaan yang tidak tergantung pada hal-hal eksternal. Kebebasan sejati adalah tentang melepaskan topeng-topeng yang selama ini kita pakai, yang mungkin telah kita kenakan untuk memenuhi harapan orang lain atau untuk melindungi diri dari rasa sakit. Ketika kita melepaskan topeng-topeng itu, kita mulai melihat diri kita yang sejati, diri yang murni, penuh cinta, dan berharga. Kita mulai mengenali siapa kita sebenarnya, di luar peran, identitas, atau label yang diberikan oleh masyarakat. Bayangkan diri kita sebagai seekor kupu-kupu yang akhirnya keluar dari kepompongnya. Selama dalam kepompong, kita mungkin merasa terjebak, terbatas, dan penuh ketakutan. Tetapi ketika kita berani keluar dari kepompong itu, kita menemukan bahwa kita memiliki sayap untuk terbang, untuk menjelajahi dunia dengan kebebasan yang baru. Begitu pula dengan kebebasan sejati, itu adalah proses transformasi yang membawa kita dari keterbatasan menuju kebebasan. Kebebasan sejati juga adalah tentang menerima diri kita dengan segala kelebihan dan kekurangan. Ketika kita menerima diri kita sepenuhnya, kita tidak lagi merasa perlu untuk membuktikan diri kepada orang lain. Kita tidak lagi merasa terjebak dalam persaingan atau perbandingan. Kita menjadi damai dengan diri kita sendiri dan damai dengan dunia di sekitar kita. Lebih dari itu, kebebasan sejati adalah tentang menemukan tujuan hidup kita. Setiap dari kita memiliki panggilan yang unik, sebuah tujuan yang memberikan makna dan arah dalam hidup kita. Kebebasan sejati adalah tentang mendengarkan suara hati kita, mengikuti panggilan itu, dan menjalani hidup dengan penuh kesadaran dan keberanian. Bayangkan sebuah bintang di langit malam. Setiap bintang memiliki cahaya yang unik dan indah. Begitu juga dengan kita, setiap dari kita memiliki cahaya yang unik yang bisa menerangi dunia di sekitar kita. Kebebasan sejati adalah tentang menemukan cahaya itu dan membiarkannya bersinar tanpa rasa takut atau malu. Namun kebebasan sejati tidak berarti bahwa kita tidak akan menghadapi tantangan atau kesulitan. Sebaliknya, kebebasan sejati adalah tentang memiliki kekuatan dan ketenangan untuk menghadapi segala sesuatu dengan hati yang terbuka dan pikiran yang jernih. Ini adalah tentang menemukan kedamaian dalam ketidakpastian dan keberanian dalam menghadapi ketakutan. Kebebasan sejati adalah perjalanan yang tidak pernah berakhir. Ini adalah proses terus-menerus untuk mengenal diri sendiri, tumbuh dan berkembang. Ini adalah tentang menjalani hidup dengan kesadaran penuh dan menemukan kebahagiaan dalam setiap momen yang kita miliki. Mari kita melangkah dengan penuh kesadaran menuju kebebasan sejati.
Mari kita temukan diri kita yang sejati dan biarkan cahaya kita bersinar terang. Karena dalam kebebasan sejati kita menemukan kedamaian yang abadi, kebahagiaan yang sejati, dan cinta yang tidak tergoyahkan. Dan itu adalah hadiah terbesar yang bisa kita berikan kepada diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Bab 7. Perjalanan menuju kebebasan sejati. Setiap perjalanan besar dimulai dengan langkah kecil, dan perjalanan menuju kebebasan sejati adalah salah satu yang paling menakjubkan yang bisa kita tempuh. Dalam perjalanan ini, kita belajar untuk menerima diri kita dengan segala kelebihan dan kekurangan, melepaskan beban masa lalu yang selama ini membelenggu, memaafkan orang lain dan diri sendiri, serta hidup di masa kini dengan kesadaran penuh. Perjalanan ini bukanlah jalan yang mudah. Ada saat-saat di mana kita mungkin merasa terbebani, merasa tidak mampu, atau bahkan ingin menyerah. Namun justru di saat-saat itulah kita menemukan kekuatan sejati kita. Kita belajar bahwa kebebasan sejati bukan tentang melarikan diri dari tantangan, melainkan tentang menghadapi mereka dengan hati yang terbuka dan pikiran yang jernih. Bayangkan diri kita sebagai seorang pendaki gunung yang menaklukkan puncak yang tinggi. Setiap langkah membawa kita lebih dekat ke puncak, meski jalan terjal dan penuh rintangan. Namun saat kita akhirnya mencapai puncak, kita disambut dengan pemandangan yang luar biasa. Pemandangan yang hanya bisa kita lihat karena kita berani menghadapi perjalanan itu. Begitu pula dengan perjalanan menuju kebebasan sejati. Ketika kita berani menjalani proses ini, kita menemukan bahwa kebebasan sejati bukanlah sesuatu yang ada di luar sana, tetapi sesuatu yang ada di dalam diri kita. Ini adalah tentang menemukan kedamaian di tengah kekacauan, kebahagiaan di tengah kesederhanaan, dan cinta di tengah kegelapan. Dalam perjalanan ini, kita juga belajar bahwa kebebasan sejati adalah hadiah yang tidak hanya kita berikan kepada diri kita sendiri, tetapi juga kepada orang-orang di sekitar kita. Ketika kita hidup dengan kebebasan sejati, kita menjadi lebih mampu mencintai, memberi, dan berbagi dengan orang lain. Kita menjadi mercusuar yang memancarkan cahaya, memberikan inspirasi dan harapan kepada mereka yang mungkin masih mencari jalan mereka. Mari kita ingat bahwa perjalanan menuju kebebasan sejati adalah proses yang terus berlanjut. Tidak ada akhir yang pasti, karena setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar, tumbuh, dan berkembang. Setiap momen adalah kesempatan untuk melepaskan beban yang tidak perlu, memaafkan, dan hidup dengan penuh kesadaran. Mari kita terus melangkah dengan penuh semangat dan keberanian. Mari kita terus mencari dan menemukan kebebasan sejati dalam setiap langkah kita. Karena di dalam kebebasan sejati, kita menemukan esensi dari siapa kita sebenarnya. Manusia yang penuh dengan cinta, cahaya, dan keajaiban. Terima kasih telah menemani saya dalam perjalanan ini. Mari kita terus berjalan bersama, mengeksplorasi, dan merayakan kebebasan sejati yang ada dalam diri kita. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya, di mana kita akan terus belajar, tumbuh, dan menemukan kedamaian sejati.